Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengondisian menggunakan keyword di Python yaitu if, elif, dan else. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perulangan. Dengan perulangan, kita dapat menjalankan program kita berulang kali tanpa harus melakukan tulisan kode yang berulang-ulang. Untuk keyword perulangan di Python, teman-teman, itu ada for in ya, terus ada namanya break dan continue, sama ada while. Oke, ini kita komen dulu. Nah, untuk memahami konsep perulangan di Python, kita harus paham tentang yang namanya iterable, teman-teman. Iterable itu bisa dibilang sesuatu ya yang komponennya bisa diulang satu per satu. Di Python sendiri, iterable itu misalkan list itu iterable ya, string, tuple juga iterable, set, dan dictionary juga iterable. Dan masih banyak lagi item-item yang sebenarnya dia iterable, teman-teman. Nah, untuk sintaks yang for in ini kayak gini. For ya, terus komponen iterable, in iterable-nya. Jadi iterable-nya apa? Ini bisa list, bisa string, bisa tuple, bisa set, bisa dictionary, dan iterable-iterable lainnya. Ini itemnya masing-masing itu bakal di looping satu per satu. Nah, kita mungkin langsung ke contoh aja ya. Misalkan kita buat language ya, programming language gitu. Yang pertama ada Python, terus JavaScript, ada misalkan Java, ada C ya. Nah, iterable-nya berarti language ya, variable language-nya. Komponen iterable-nya namanya nggak harus komponen iterable, jadi ini bebas. Misalkan kita mau nulis item, bisa. Nah, ini karena bebas, kita coba length aja ya, length gitu. Nah, ini misalkan kita print length-nya, kita jalanin filenya. Nah, ini bakal melooping ya, ngeprint masing-masing item yang ada di language. Jadi di looping yang pertama, length itu isinya Python dan dia langsung ngeprint Python. Nah, ini makanya yang pertama ngeprintnya Python. Terus setelah Python ke item yang selanjutnya itu JavaScript. Nah, JavaScript dengan gantiin Python di length ini dan si length ini ngeprint lagi jadi JavaScript. Dan begitu seterusnya, teman-teman. Ini nggak harus list, teman-teman. Kita coba untuk tuple-nya. Tuple kan gini ya cara buatnya. Nah, ini kalau kita jalanin sama. Jadi ini juga bisa ke looping. Terus kalau set kayak gimana? Set kita buat kayak gini. Kita jalanin. Nah, ini juga masih bisa, tapi set itu nggak berurutan ya, nggak mengenal indexing. Dia nggak berurutan dari Python. Ini yang pertama dituliskan JavaScript, Java, terus Python, terus baru C. Padahal di sini urutannya beda. Nah, jadi kalau untuk looping pakai set itu nggak terlalu dianjurkan karena dia nggak berurutan. Jadi takutnya nanti nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau untuk yang string kayak gimana? Misalkan halo gitu ya, isinya halo gitu. Ini bisa jadi iterable-nya berarti variabelnya, dan ininya nggak cocok ya kalau kita namain lang, misalkan karakter. Oke, kita print karakternya. Kalau kita jalanin, nah ini bakal ngeprintnya setiap karakter yang ada di string. Jadi yang pertamanya H, A, eh, A gitu ya, L, dan O. Bahkan kalau ada spasi juga dia bakal keprint. Jadi misalkan halo 1. Kita jalanin. Nah, ini H-nya ada, H, A, L, O, spasinya juga ikut, terus 1. Nah, kalau dictionary kayak gimana? Oke, kita mungkin buat dulu variabel dictionary-nya ya, unta misalkan. Kita coba looping ya. For item in unta. Nah, ini bakal item itu isinya apa? Kita ininya nggak usah dijalanin ya, teman-teman. Biar nggak panjang terminalnya. Dan ini kita jalanin sekarang. Yang keluar itu ternyata keys-nya.
Jadi ada nama ya yang pertama, terus jenis yang kedua, loopingnya yang ketiga is eatable. Nah, ini berarti sama aja kalau teman-teman ingat di dictionary itu ada metode namanya keys. Kayak gitu. Ini bakal sama aja keluarnya. Terus kalau di dictionary juga ada metode namanya values. Ini bakal berarti yang diulang bakal values-nya teman-teman kalau kita jalanin. Jadi ini bakal ngeprintnya tiap looping adalah values-values yang ada di dictionary Unta. Terus kalau mau yang keluarnya itu key sama value gimana dong? Ingat teman-teman metode yang namanya items. Nah, kalau kita print itemnya, nah ini bakal setiap item itu tipenya adalah tuple ya, yang dimana masing-masing tuple itu satu-satu gitu. Jadi pasangan key sama value. Jadi yang pertama itu bakal nama terus unta, yang kedua jenis mamalia, terus yang ketiga is eatable true. Kalau tuple kayak gini teman-teman ya. Nah, saya mau contohin deh. Ini misalkan kayak gini. Samain aja ya. Nama terus unta. Ini itu bisa dibuat kayak gini. Nama, koma unta. Nah, jadi kalau kita print nama, terus kita print juga unta, ini bakalan ngeluarin nama ya. Jadi bakal ini ke assign ke nama, ini bakal ke assign ke unta. Nah, jadi maksud saya adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa kayak gini. Key, terus value ya. Nah, kita bisa pakai f-string misalkan. Kita buat f-string ya, dengan key ini value-nya value. Kalau kayak gini kita print hasilnya. Nah, key nama value-nya unta, key jenis value-nya mamalia, dan key is eatable value-nya true. Oh iya teman-teman, ada yang lupa nih dari awal. Jadi kalau for juga harus ada indentasinya. Karena kalau enggak teman-teman ini bakalan error, yang errornya itu sama kalau misalkan kita if statement nggak pakai indentasi. Jadi kalau kita print sudah keluar dari sistem for looping. Kalau kita print ini udah keluar dari sistem yang for ini. Jadi ini bloknya cuman segini. Terus ada satu konsep yang penting teman-teman yang namanya range. Range itu sebenarnya built-in function di Python. Jadi kayak gimana? Jadi kayak gini. For item gitu in range 5 ya. Nah, ini kita nggak usah jalanin. Kita lihat isi dari item itu apa. Ya, jadi dia bakal ngelooping dari 0 sampai 5, tapi 5-nya nggak kemasuk. Ini juga bisa. Jadi kalau misalkan kita nggak mau dari 0, pengennya dari 1 sampai 5 gitu ya. Tapi 5-nya nggak kemasuk. Kalau kita jalanin, ya betul. Nah, ada juga yang namanya step setelah misalkan kita batas awalnya 1, batas akhirnya 5 tapi nggak termasuk 5, ada yang namanya step. Misalkan kita stepnya mau 2. Nah, ini biar kelihatan jelas sampai 10 ya. Jadi dari 1 sampai 9 tapi 22 kenaikannya. Nah, kalau kita print item, nah ini bakal 1 ya yang pertama, terus naiknya bukan kedua tapi langsung ketiga karena stepnya 2, terus kelima, ketujuh, ke-9. Kayak gitu untuk range. Kemudian ada konsep yang penting juga namanya nested for loop. Misalkan kita mau ini ya, mau ngambil laporan keuangan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, tapi 2019 ini ngambilnya tuh kuartal 1, 2, 3, 4. Begitu juga sama tahun 2020. Kita buat dulu ya years. Berarti kan years yang kita butuhin itu 2019 sama 2020. Terus quarter, misalkan nama variabelnya ini list juga, isinya 1 ya, 2, ini 3, dan 4. For year in years ya, ini bakal looping 2019 2020, terus kita looping lagi. Jadi ini indentasi ya. Terus for quarter in
quarters. Nah, ini baru kita ambil misalkan filenya kita print aja ya. Nah, ini kalau kita jalanin teman-teman, nah ini bakal kayak gini. Jadi pertama dia bakal nyelesain dulu yang 2019 karena ini yang item pertama di year. Ini mas year-nya jadi 2019. Nah, dia ngelooping di yang quarternya sekarang. Jadi year pertama ini tetap 2019 ya. Terus quarternya quarter 1. Yang keduanya, looping keduanya dari quarter ini masih year-nya sama 2019 ya. Tapi quarternya udah ke looping yang kedua, begitu sampai seterusnya. Jadi 2019 ini kuartal 3, 4. Nah, yang 2020-nya juga sama ke looping. Jadi setelah selesai 2019 di kuartal 4, dia bakal masuk lagi ke looping yang ini. Ini year-nya jadi 2020 dan kuarternya mulai lagi dari kuartal 1. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin sedikit membingungkan ya untuk yang for di dalam for. Kalian bisa coba lihat-lihat lagi, ulang-ulang lagi videonya sampai kalian paham tentang nested for ini. Sekarang kita akan ngebahas tentang break and continue. Nah, misalkan kita ada for gitu ya, i in range 6, berarti awalnya dari 0 sampai 5 i-nya. Nah, kita nggak mau ngeprint angka 3, 3-nya mau kita skip. Nah, itu bisa kita for itu kita padu-padankan dengan if gitu. Jadi if-nya i sama dengan 3, pengen continue. Nah, baru print i ya. Jadi pertama i-nya kan 0 ya. Terus masuk ke sini. 0 sama dengan 3 false, berarti nggak akan ngejalanin blok ini sampai i-nya sama dengan 3. Ketika i-nya sama dengan 3, berarti nilai ini true, berarti masuk ke blok continue. Nah, ketika continue berarti dia bakal ngeskip codingan yang ada setelahnya. Jadi ini nggak akan ke print. Jadi langsung ke i yang sama dengan 4. Jadi kalau kita jalanin, ini belum di save. Nah, teman-teman kayak gini. Jadi yang 0, 1, 2, 3-nya ke skip, 4, terus 5. Untuk yang break, teman-teman, jadi ini kita ganti break ya. Nah, ketika i-nya sama dengan 3, ini bakal break. Break itu bakal memaksa sistem for untuk keluar. Jadi kalau kita print di sini keluar dari sistem loop, kita jalanin 0, 1, 2. Nah, ketika i-nya sama dengan 3, break dipaksa keluar dari for loop dan langsung ngeprint keluar dari sistem loop. Jadi 3, 4, sama 5-nya nggak akan ke print. Oke, teman-teman, itu untuk for, in, terus break dan continue. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang while loop ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.